Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala man istahaq. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bersama orang-orang yang baik, para kiai, para guru, dan para birokrasi menyatu dengan rakyat. Hadir Bapak Kepala Desa, Bapak TNI Haji Hasim dan Haji Marjan, Bapak Guru, ada Kepala MTSN Lakbok beserta para gurunya, ada Bapak Dr. Andes Fawaid dari SMAN Lakbok 1. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini selalu dalam amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Dzulqa'dah, akan memasuki 10 hari penting, yang 10 hari ini dikomentari oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min ayyamin al-amalus sholih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fisabilillah. Qala walal jihad fisabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi tsumma lam yarji min dalika bisyai'in. Tidak ada hari amal soleh yang dilakukan yang lebih dicintai oleh Allah kecuali amal di 10 hari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana kalau amal itu dibandingkan dengan perang fisabilillah dilakukan bukan di hari-hari itu? Kita tahu bahwa perang fisabilillah adalah sanamul amal, amal yang paling tinggi. Tapi baginda menjawab, tidak, perang pun kalah pahalanya, kalah dicintainya, kecuali orang yang berangkat perang dengan dirinya dan seluruh hartanya, yang harta itu digunakan untuk fasilitas perang, dan dia bali tidak membawa dirinya dan tidak membawa hartanya, bali hanya membawa namanya. Amal yang besar inilah mati syahid dengan hartanya yang bisa membandingi amal soleh yang dilakukan tanggal 1 sampai tanggal 10. Tanggal 1 sampai tanggal 9 bisa dengan puasa, bersedekah, berzikir, tasbih, membaca Al-Quran. Untuk tanggal 10-nya pertemuan yang akan datang, kita persembahkan Fatihah kita ulang kembali. Banyak saudara kita yang hari ini sakit, mediator, YouTuber media dakwah, anaknya sedang dirawat, dan banyak teman-teman yang sedang dirawat. Yang kedua, putra dari Bapak TNI kita, Bapak Haji Marjan, sedang mempunyai hajat. Mudah-mudahan semuanya sesuai dengan tujuannya dikabul oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salatut tasbih qolal musonif, salat tasbih. Salat ini disebut salat tasbih sebab di seluruh gerakannya ada bacaan tasbih. Setelah Fatihah membaca tasbih 15 kali. Setelah ruku subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, ditambah tasbih 10 kali. Kemudian berdiri ditambah tasbih 10 kali, sujud ditambah tasbih 10 kali, duduk ditambah tasbih 10 kali, sujud lagi ditambah tasbih 10 kali, berhenti sebentar sebelum berdiri juga membaca tasbih 10. Jumlah satu rakaat tasbihnya ada 75, dan sholat tasbih itu hanya 4 rakaat. Bisa dilakukan
kalau malam yang terbaik menurut Imam An-Nawawi 2 rakaat 1 salaman. Bila dilaksanakan di siang hari boleh 4 rakaat 1 salaman dengan 2 tasyahud ataupun 1 tasyahud. Kalau dilakukan malam kemudian, kalau dilakukan siang kemudian 2 rakaat pun sama. Dalam artian tidak ada perbedaan di dalam keafdolian. Walaupun ada yang mengatakan tetap dilaksanakan dua-dua itu lebih utama karena banyak pergerakan. Sholat tasbih hukumnya mustahab, kecuali menurut Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan bahwa sholat tasbih tidak sunat karena tidak ada hadis yang bisa diteguhkan untuk menjadi dalil kesunahan sholat tasbih. Wa min syarafi hadil umatil Muhammadiyah, dan itu sebagian dari kemuliaan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala iku khossoha, wis ngususaken, memberikan kekhususan sopo Allah ha ing umat Muhammadiyah bisolati tasbih, kelawan solat tasbih, solat yang di dalamnya adalah termasuk mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkan. Rawat cerita sopo Abu Dawud, rupane Sulaiman bin Ash'as, wa Ibnu Majah, rupane Muhammad bin Yazid fi sunanihima, ing dalam kitab Sunane Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kita tahu bahwa kitab karangan Abu Dawud dan Ibnu Majah bagian daripada 6 kitab yang masuk nominasi kitab yang diperhitungkan sebagai dasar para mujtahid untuk menetapkan hukum. Diawali daripada Bukhari, Muslim, Dawud, Nasai, Turmudi, dan diakhiri dengan Ibnu Majah. Keduanya berkata, hadatsana Abdurrahman bin Bashar Ibn Hakim An-Naisaburi. Naisaburi itu daerahnya Zidan. Zidan itu dari mana? Pemain bola? Pak Kiai Mahmud Kamaluddin guys, nilainya 1000. Prancis. Hadasana Musa ibn Abdul Aziz, hadasana Al-Hakim ibn Aban ngan Ngikrimah ngan ibni Abbas, dari putra Abbas yaitu Abdullah bin Abbas. Ana Rasulullah, teman satune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bersabda. Kepada siapa? Lil Abbas ibn Abdul Muthalib, kepada pamannya Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau adalah syuhada, sayyidus syuhada. Beliau adalah rajanya atau tuannya para orang-orang yang mati syahid. Beliau syahid tatkala di perang Uhud dan dibunuh oleh Wahsy, yang kemudian Wahsy masuk Islam. Setelah dibunuh kemudian dibelah dadanya, diambil hatinya dan dimakan mentah-mentah oleh Hindun, karena istri Hindun dibunuh oleh Sayyidina Abbas. Ya Abbasu, hai Abbas, wa ya ammah, wahai pamanku terkasih. Wa ya ammah, wahai pamanku terkasih. Ala uktika, ono to ora aweh sapa ingsun, apakah saya tidak memberikan kepada kamu? Ala amnahuka, ono to ora paring hadiah sapa ingsun ka ing sira. Maknanya, bolehkah aku mengajarimu, bolehkah aku menganugerahimu? Ala ahbuka, ono to ora nyampeaken sapa ingsun ka ing sira. Ala af'alu, ono toh ora agawe sapa ingsun bika kelawan sira. Masroh kisolin ing 10 perkara dosa.
ing 10 perkarane dosa. Ida anta nalikane utawi sira iku faal tang lakoni sapa sira. Dalika ing 10 dosa. Ghafara mongko ngapura sapa Allahu Gusti Allah taala laka maring sira. Wahai pamanku, maukah kau kuajari jika sesuatu yang kuajarkan kepada engkau dan engkau melakukan, maka 10 dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang diajari ini adalah tentang sholat tasbih. Makna yang pertama adalah mengampuni dosa-dosa yang dosa itu masuk dalam kategori the big ten, the best ten, the big ten ya, dosa yang terbesar. 10 dosa itu apa saja? Awali dosa yang lalu yang kelabu, dosa-dosa yang silam yang kelam. Wa akhirahu lan akhire dosa yang tercatat sampai akhir dikala Anda melaksanakan sholat tasbih. Qadimahu suwene dosa atau dosa yang lama, wa hadisahu dan dosa yang baru, khoto'ahu keluputane dosa yang dilaksanakan tanpa ada unsur kesengajaan. Sampean nyelingat dilala tanggane jenengan nyelingat cumure adu-aduan orang ngerti tanggane wedon cara jenengan diterus napa langsung ngadoi dan niku berarti dosa khoto'ahu. Wa amdahulan jaragi dosa yang sengaja. Sohirohu cilike dosa deleng perawan liwat niku dosa cilikan. Tapi kalau terus menerus niki dadi dosa gede karena ada pepatah sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukan menjadi buket Kang. Wa kabirohu lan gedene dosa. Sirrohu rahasianya dosa yang hanya diketahui oleh dirimu. Dosa yang hanya diketahui oleh diri dan pasanganmu saja. Orang lain tidak tahu. Ini semuanya diampuni oleh Allah. Wangalaniyatahulan jelas-jelasane dosa. Dosa yang terang-terangan. Nyawer di hadapan orang. Sampai istrinya langsung jungkel balik ditakoni ngringkuk ora gelem semaur. Ngasrohi solin ing 10 dosa. Apa yang harus kau lakukan? Antusolia ingin to solat sopo siro. Solat arba'an rakaatin, 4 rakaat. Bisa 2 salaman, bisa 1 salaman. Usolli sunat tasbihi arba'an rakaatin makmuman lillahi ta'ala utawa lillahi ada'a lillahi ta'ala. Kemudian takra'u maca sapa sira setelah Allahu Akbar, takra'u maca sapa sira fi kulli rakaatin ing dalem saben-saben rakaat. Sira maca bi Fatihatil Kitabi kelawan Fatihah. Wa suratin lang maca suratan. Suratan apa? Suratan apa bae? Nek sampean boten saged suratan langganan. Kul nggih. Fa idza faraghta mongko nalikane wis rampung sapa sira minal qiraati saking maca suratan fi awali rakatin ing dalem kawitane rakaat faqul mongko ngucap sapa sira wa anta utawi sira wa anta khali utawi sira iku qaimun sing ngadeg ngucape subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah pilihan-pilihan kalimat thayyibat. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan, habibatani lirrahman. 2 kalimat yang ringan diucapkan tanpa modal, boten kudu bayar, lambe ora gawe, ilat ora nyarat, untu ora tuku, gari muncu-muncu karo mangap-mangap. Pahalanya saqilatani fil mizan, kelak akan menjadi bobot
maksudnya timbangan terpenuhi, timbangan ini jomplang. Timbangan ini deglak sendeglak-deglaknya. Kita karo Mas Otik Adul ya pas banget. Apa mending timbangan digital, ora kena disanak. 0, B dihitung, wong nimbang Mas. Habibatani Rahman, siapapun yang mengucapkan akan dicintai oleh Allah, pantas 10 dosa diampuni. Walhamdulillah, tidak ada orang yang mengucapkan alhamdulillah, kecuali harga alhamdulillah ini lebih besar pahalanya dibanding sesuatu yang dialhamdulillahi. Kalau Anda beli mobil 150 juta, kemudian Anda menedahkan tangannya ke langit, kemudian kau ucapkan alhamdulillah ya Allah, berarti Anda telah berinvest, Anda telah menabung di sisi Allah di akhirat nanti dengan tabungan seharga 151 juta. Hanya mengucapkan maka yang bagi uang banyak tidak punya mobil rugi, karena tidak bisa mengucapkan alhamdulillah yang harganya 151. Dan saya khawatir kalau tanahnya banyak, sawahnya banyak, tidak untuk beli mobil nanti di akhirat kemudian dihisab. Buat apa? Tanahnya untuk dilihat, tidak dipakai untuk ibadah. Makanya yang punya mobil harus dibawa dan membawa temannya. La ilaha illallah, di dalam kitab Tangkihul Qaul diucapkan, barang siapa yang memanjangkan la ilaha illallah, maka akan bisa melentur leburkan dan menghancurkan 4.000 dosa besar. Apalagi Allahu Akbar, siapa yang mengucapkan dengan mentengkelek dan melotot di tengah-tengah jalan, orang semuanya semingkir. Ule ngucap khamsa sarota marotan kelawan ambal kaping 15. Kemudian sumatarka mongko nuli ruku sapa sira. Fatakuluha mongko ngucap sapa sira ha ing subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau di dalam kitab Ihya ditambahi dengan wala haula wala quwata illa billah saja. Setelah itu kamu ucapkan di dalam ruku wa anta rokingun asron, kamu dalam keadaan ruku asron 10 kali. Sumar tarfa mongko nuli menyat sapa sira yang tidal. Menyat roksaka ing sirairo, ngangkat maksudnya. Minar ruku saking ruku. Fatakuluha mongko ngucap sapa sira ing subhanallah walhamdulillah ila akhirih ngasron 10 kali. Sumatahwi mongko nuli temurun sapa sira sajidan hale wong kang sujud. Fatakuluha mongko ngucap sapa sira ing subhanallah ila akhirih wa anta sajidun, dalam keadaan sujud asron 10 kali. Sumar tarfa mongko nuli ngangkat sapa sira roksaka ing siraira minas sujud di saking sujud, dalam keadaan menyat dari sujud kemudian duduk. Fatakuluha asrot, ucapkan 10 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sumatas judu mongko nulis sujud sapa sira. Fatakuluha mongko ngucap sapa sira ha ing kalimat subhanallah asron 10 kali. Sumatarfa mongko nuli menyat sapa sira roksaka ing siraira minas sujud saking sujud. Watakuluha lan ngucap sapa sira ha ing mengkono-mengkono subhanallah ila akhirih asron 10 kali. Maknanya setelah sujud yang kedua jangan buru-buru menyat. Ini versi sholat yang pertama menurut Ibnu Abbas. Versi yang kedua boleh diborong sebelum Fatihah 10 kali, kemudian Fatihah suratan, kemudian 15 kali. Ya, 15 kali subhanallah. Terus lakukan. Nanti setelah sujud yang kedua tidak sujud, tidak duduk istirahat, terus kemudian berdiri lagi. Itu ada yang memborong demikian. Jadi boleh 2 metode. Metode yang pertama saat berdiri langsung Fatihah suratan, terus membaca subhanallah 15 kali. Metode yang kedua baca dulu tasbih 10 kali, kemudian Fatihah, kemudian suratan, kemudian tasbih 15 kali.
Kemudian fadalika mongko utawi moco tasbih dari mulai berdiri 15 kali. Fadalika mongko utawi yang disebutkan di atas iku khamsun 5 wasabuna dan 70 pikuli roknatin ing dalam saben-saben rekangat. Maka ada 75 kita bertasbih di dalam satu rakaat. Taf'alu melakoni sapa sira dalika ing khamsu wasabuna pikuli roknatin fi arba'ati roknatin fi arbangi rokaatin ing dalam patang rekangat. 75 kali 4 sama dengan berapa Pak Sodik? Suara bisa 75 kali 4 wong orang terima ya kudu dipecat. Fa ilam tafngal fafngal fa inistatokta mongko lamun mampu sapa sira antus soliyaha ing yen to salat sapa sira ha ing patang rekangat fi kulli yaumin ing dalam saben-saben sak dina marotan saambalan fafal lakukanlah. Kalau bisa lakukan setiap hari. Saya tidak bisa. Kenapa? Capek. Tapi bal-balan ora kesel. Fa ilam tastatimu kolamun ora mampu sapa sira. Setiap hari satu kali tidak mampu, fa fi kulli Jumatin. Setiap satu Jumat marotan satu kali. Setiap malam Jumat lakukan satu kali. Ora kober malam Jumat kenapa? Kepungan, tahlilan, yasinan. Fa ilam taf'al mongko lamun orang lakoni sapa sira. Tegese tidak mampu, fa fi kulli syahratin. Fa fi kulli syahrin mongko ing dalam setiap bulan marotan satu kali. Satu bulan pun tidak mampu. Fa ilam taf'al mongko lamun orang lakoni sapa sira. Fa fi kulli sanatin mongko ing dalam setiap tahun marotan sekali bareng karo salat nisfu Saban. Dilalan jenengan meriang fa ilam tafngal mongko lamun orang lakoni sapa sira fa fi umrika mongko ing dalem sak umurira marotan satu kali. Kemudian Imam Nawawi Al-Bantani melanjutkan fa ilam tafngalha aslan dalla dzalika ala takasulika fiddin. Kalau memang kamu tidak bisa melakukan seumurmu satu kali, maka itu menunjukkan keagamaanmu adalah keagamaan yang dablek. Kebanget, bukan kebang BRI, bukan. Wongnya ya teka. Waqad ruwiyalan teman-teman dan ceritakan opo hadal hadisu ikilah hadis. Diceritakan min turukin saking piro-piro riwayat kasirotin kang banyak kang akeh. Kasirotin kang akeh. An jamaatin saking kelompok minas sahabati saking sahabat. Kulo nek ora tau ngaji ngomongaken turuk itu derek kiai blejut. Padahal itu maknanya torik itu jalan satu, kalau turuk artinya nah, karena sering dilalai, dilampaui atau dilalui. Ini adalah riwayat yang banyak sekali diceritakan oleh bukan satu sahabat, banyak sahabat. Minhum iku setengah saking sahabat. Abdullah bin Abbas, putra dari Abbas itu Abdullah. Wa Abu Rafi al-Ansori, yang kedua sahabat Abu Rafi al-Ansori, maula Rasulillah sallallahu alaihi, orang yang dimerdekakan oleh baginda. Wa Abdullah bin Amr, dan Abdullah bin Amrin, bukan bin Umar. Kalau lafal Umar ada wawunya, itu bukan Umar bin Khattab. Tetapi kalau ada Umar tanpa wawu, ini jelas kalau sahabat, yaitu Umar yang menjadi khalifahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Ansori. Kala ngendika sapa Al-Mundhiri bitarghib, di dalam kitab yang memotivasi kita beribadah. Wa tarhib, dan kitab yang menakut-nakuti agar kita menjauhi kemaksiatan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Amsaluha
utawi sepadane hadis dhuwur ahadis amsaluha utawi sepadane piro-piro hadis iku hadis sungik terima. Hadis sungik terima hadza yo ikilah hadis. Waqad sohahahu lan teman-teman mensohehkan hu ing hadis sing ikrimah sapa jamaatun ulama banyak. Minhum iku setengah saking ulama al-hufad, orang yang banyak hafalannya terhadap hadis. Siapa dia? Abu Bakar al-Ajuri atau al-Ajiri, ulama dari Baghdad Arab, yaitu dari negara Ajur, hidup di tahun 4 Hijriah. Kemudian beliau hijrah ke Mekah menjadi guru di sana. Beliau adalah al-muhaddis as-Syafi'i, ahli hadis dari madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa Abu Muhammad Abdurrahman al-Misri, wa Abu Hasan al-Muqaddasi. Abu Muhammad Abdurrahman al-Misri ini adalah orang Minangkabau yang kemudian hijrah ke Al-Makkiyah, kemudian juga pindah ke Al-Batavia, negara Indonesia, Jakarta. Wa Abu Hasan al-Miqdasi. Wa qala lan ngendika sapa Abu Bakar bin Abi Dawud. Wa qala lan ngendika sapa Abu Bakar bin Abi Dawud. Sami'tu krungu sapa ingsun. Abi ing bapak ingsun rupane Abu Dawud. Yaqulu ngendika sapa Abi. Laisa ora nono fi sholati tasbih ing dalam salat tasbih apa sing ora nono hadisun hadis. Sipate hadis sahihun kang sahih. Ghairu hadza sakliyane hadis awal, hadis sing diriwayataken nang Ikrimah, hadis sung Ikrimah, hadis yang telah diceritakan tadi. Tidak ada hadis yang menerangkan tentang sholat tasbih kecuali hadis tadi. Wa qala lan ngendika sapa Muslim bin Hajjaj, Imam Muslim yang mempunyai kitab namanya kitab Muslim. Di dalamnya ada 10 hadis, 10.000 hadis secara mukarrar. 10.000 hadis yang tercatat di dalam kitab Muslim secara terulang-ulang. Kalau tidak ada pengulangan hadis, maka hadis yang berada di dalam kitab Muslim yang 2 juz itu jumlah hadisnya 3030, 3030, dan semua hadisnya Imam Muslim disepakati oleh ulama hadis, hadisnya statusnya adalah hadis sahih. Ngendikane Imam Muslim la yuro ora dikinauri, tidak dilihat fi hadal hadisi ing dalam ikilah hadis apa sing ora dilihat isnadun sandaran atau sanad ahsanu kang lebih bagus min hadza tenimbang hadis yang Ikrimah. Banyak hadis tentang hadis sholat tasbih, tapi sanad yang terbaik adalah sanad yang jalurnya kepada Ikrimah. Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menceritakan tentang ucapan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya, itu bapaknya Ikrimah, bapaknya Abdullah yaitu Abbas. Wa tahqiq, adapun kaul atau pendapat yang benar iku annal hadisa, teman satune ikilah hadis tentang sholat tasbih iku layan hatu ora turun opo ikilah hadis ora temurun ngandaro jatil ahad ngandaro jatil hasan saking derajate hadis hasan. Hadis dinilai dari kesohehannya atau dinilai dari penelitian sanadnya. Sanad itu orang yang meriwayatkan, dia mendengar dari sini sampai kepada baginda Nabi. Itu terbagi menjadi 3. 1 soheh yang sudah tidak ada cacatnya sama sekali dan tidak diragukan, menjadi sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Yang kedua hasan. Jadi hasan itu di bawah soheh.
Artinya apa? Memang sumber kepercayaannya sudah dipercaya, tapi belum 100%, mungkin 90%. Lalu di bawahnya doif. Doif itu karena apa? Karena orang yang menceritakan hadis kadang-kadang dusta. Kadang-kadang melakukan kedustaan. Kang, bapak jenengan tuku iwak, lemboni padahal ora tuku iwak. Termasuk diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bukhari pernah datang kepada guru yang guru itu dicatat hadisnya banyak sekali oleh beliau. Beliau kepengen datang, kemudian membacakan, kemudian minta dijazahkan. Tapi gurunya tiba-tiba keluar dari rumah gegem. Tangannya gegem, terus ada darah nang di rumah. Beliau bilang nguk 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 nguk. Darahnya temurun, tangan yang gegem itu langsung dekep darah. Lah Imam Bukhari tahu bahwa gegemnya dikira itu gawa grontol, gawa jagung kalingane ngelemboni maring darah. Langsung Imam Bukhari pamitan Pak Kiai, aku rasida perguru maring jenengan. Tenang apa? Sebab jenengan ngelemboni maring darah. Seluruh jangan ngelirik-ngelirik Pak Kiai Mahfud. Dia kan ngelemboni udu babagane darah, babagan ngelemboni. Seluruh catatan hadisnya disobek, digunting-gunting, dan beliau mengatakan hadis yang riwayatnya melalui jenengan tidak akan pernah saya tulis di dalam buku saya. Gara-gara ngelemboni karo, lanek ngelemboni karo bojo, kira-kira bojo karo darah larang di. Jenengan nate ngelemboni karo bojo apa ora? Hadis jenengan, kabar jenengan kabeh dongif. Ora ana sing sahih. Berarti berita-berita yang muncul di medsos semuanya dongif. Karena tukang liturukihi krono piro-piro riwayate atau dalane sahih allatiyo turuk tas kon jenengan guyu kok. Tasudduhu kang nguwataken apa allatihu ing hadis. Watu qawwihi lan tegese nguwataken apa allatihu ing hadis. Wa qauluhu utai pangandikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghafarallahu laka dzanbaka awalahu wa akhirahu. Allah mengampuni dosamu yang awal yang akhir, yang lama yang baru, yang tidak sengaja yang sengaja, yang kecil yang besar, yang rahasia yang terang-terangan. Kalau kamu mau melaksanakan sholat tasbih, iku ya dulu nuduhaken apa hadis bidohirihi kelawan dohire hadis atau lafalnya hadis nuduhaken yen anal kabairo temen satu hune piro-piro dosa gede, membunuh, musyrik, mencuri keropak masjid. Ini dosa gede. Ikut tuhfaru den ngapura apa dosa gede, ule den ngapura bimujarodi fi'li hadis sholati, dengan hanya melakukan sholat tasbih. Kelawan murnine ngelakoni sholat tasbih. Dosa-dosa yang besar ini pun akan kabeh bubar dengan hanya melaksanakan subhanallah sampai wallahu akbar, ya gue sholat. Wahwa utawi ya dulu iku mahmulun ditanggungaken, iku mahmulun ditangguhkan atau ditanggungaken, disarataken lah karo jenengan. Disarataken ngalama ingatase dosa di ngapura utawa dosa ida iktaronat nalikane bebarengan apa salat bebarengan bibaqiyati surti taubati kelawan sekerine pira-pira syarate tobat. Dosa gede di ngapura asal dibarengi karo syarate tobat. Apa syarate tobat? Siji, minal istighfar, nyatane jaluk ngapura. Mula hikmahnya sholat tasbih mengampuni dosa-dosa lalu yang kelabu. Kita yang bergelimang kepada dosa maka perlu sekali untuk melakukan sholat tasbih.
Wa nadmulan kaping pindhone getun. Syaraté tobat siji njaluk ngapura, kaping pindhone getun. Kaping telune wal azmilan sejuk kuat. Tujuan yang kuat ala adamil ngaud ing atase ora nanane baleni maring dosa sing padha. Jadi syaratnya dosa itu harus kamu getun. Harus kamu punya tujuan, tidak akan pernah mengulang. Mengulang apa? Mengulang dosa. Kapan kamu melaksanakan dosa? Siang. Kapan lagi? Malam. Makanya ada kalimat di siang malam aku abaikan kewajiban yang kau perintahkan, seakan hidup ini terus kekal abadi, larut dalam manisnya duniawi, manisnya duniawi. Astaghfirullah Rabbal baraya, firullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah, amalan makbula. Sampai bisa mboten terusannya. Allahu Rabbi, Allahu hasbi. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Kalau orang imannya kosong, maka ucapannya bohong. Orang yang sering bohong berarti imannya, orang yang blang-blong kadang-kadang bohong berarti imannya kadang-kadang kosong. Wa qauluhu ghafarallahu laka dzambaka awalahu akhirahu. Diampuni, Allah mengampuni kepada kamu dosa-dosa yang lalu, yang kelabu, dan dosa yang akan datang. Ikulayatanawalu, tidak memuat utawa tidak menyangkup, ora merkoleh opo kauluhu, ora merkoleh hukukal ngibadi ing dosa hak-hake kawulo. Walatas kutu mongko ora gugur opo hake kawulo, nganti matihi saking tanggungane wong kang salat tasbih. Aja ngantekan sampean nyolong berase tanggane cukup dosane ilang karo salat tasbih. Itu tidak. Jadi dosa yang gugur itu bukan dosa sesama manu. Kodama kang wis ngelakoni dingin, kang dinginaken to kang wis ngelakoaken sapa man min akmalil khairi saking pira-pira ngamal baik. Walaupun dia telah melakukan amal baik, dosa sesama manusia tidak akan pernah bebas. Wa inna matabra'u lan angin semestine bebas apa dimatuhu tanggungane man mimma saking salat gua kang utawi ma iku khosun khusus, mimma saking dosa gua kang utawi ma iku khosun khusus bi hukukillahi kelawan hak-hake Allah Subhanahu wa taala al-mahdhati kang murni. Ini murni hanya dengan haknya Allah Subhanahu wa qauluhu taqra'u fi kulli raqatin bi fatil kitabi was surah. Engkau membaca di setiap rekangat di dalam salat tasbih, Fatihah dan surat. Iku mutlakun, tidak diikat, tidak dikoyiti, tidak ditentukan. Iku mutlakun mutlak, tidak ditentukan. Tidak ditentukan apa? Tidak ditentukan fi ayyi suwarin ing dalam di surat. Yahtaruha kang milih ha ing suar sapa al-qari wong kang maca. Surat napa mawon sah. Apa maning surat langganan, malaikate nggih, malaikate urung krungu jenengan ya, urung krungu jenengan maca suratan wis tulis qul huwallahu ahad. Malaikate dingini, Pak.
Wa qad ikhtarolan teman-teman milih sapa ba'duhum setengah ulama lidzalika maring mengkono-mengkono surat, lidzalika maring mengkono-mengkono suratin, milih hadis suwara ing ikilah pira-pira surat. Suratnya apa? At-Takasur. Rekangat pertama Al-Hakumut Takasur, wal Asr, wal Kafirun, wal Ikhlas. Ulama lain memberikan pilihan Al-Hadid, Al-Hasr, As-Sof, At-Tahabun. Itu Imam An-Nawawi Al-Bantani. Ulama lain mengatakan Idzazul Zilah, wal Adiyat, Al-Hakumut, Qul huwallahu ahad. Ulama lain si Bromalisi di dalam kitab nopo? Kitab Inganatut Thalibin, Al-Hakumut, terus wal Asri, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu. Nah, jenengan tinggal milih Imam Nawawi Al-Bantani mandan angel, si Bromalisi mandan gampang, sing paling kepenak ya kitab gue kiye At-Takasur, wal Ngasri, Qul kafirun, Qul huwallahu, Qul. Wa qauluhu summar tarfa rosaka minar ruku fatakulu laha asron. Kamu i'tidal terus mengucapkan 10. Ai ba'da qauli sami Allahu liman hamidah. Ule tasbih itu setelah zikir salat yang asli dulu. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono fatakulu laha asron birukungi. Wa fi kulli ma lan ing dalem saben-saben Wakfi kulimalan ing dalam saben-saben tempat yakti kang bakal teko apa ma tuqolu den ucapaken apa at-tasbihatu maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ba'da adzkaris salat sakwise dikire salat al asliyati kang asli. Jadi ule maca tasbih kering nggih. Wa qauluhu uti pangandikane junjungan agung Nabi besar Muhammad summar tarfa rosaka minas sujudi fatakulullaha asron. Kamu ngangkat setelah sujud yang kedua dan kamu ucapkan 10 kali. Bihi iku ing dalem qauluhu isyaratun memberi isyarat. Ila annahu maring temen satune musolli orang yang salat iku ya jelisu duduk sapa musolli qolilan sebentar. Ba'da sajdatis saniyati setelah ruku yang kedua. Minarok ngatil ula dari rekangat yang pertama. Wa kadalan koyo mengkono isyarah wa kadalan koyo mengkono sujud yang kedua dari rekangat yang pertama asali satu. Sujud yang ketiga asali satu, sujud yang kedua di rekangat yang ketiga asali satu, rekangat yang ketiga liyakula supaya ngucap sapa musolli asro tasbihatin 10 tasbih. Paham apa mboten niki kira-kira? Sudah tidak perlu dipraktekkan ya? Ya sudah, enggak perlu. Praktek mboten? Mboten nggih? Setelah sujud yang kedua aja giri-giri ngadeg jegong sebentar hanya membaca tasbih 10. Wahadihi utawi ikilah moco apa wahadihi utawi ikilah tarfa rosaha iku jalsatul istirahatin arane namanya duduk istirahat. Setelah istirahat mau berdiri tidak disunatkan takbiratul intiqal. Ama fi raqatis saniyah wa rabbingah adapun ing dalam rekangat yang kedua dan yang keempat fayaquluha mongko ngucap sapa wong ha ing mengkono tasbih bil julusil asli ing dalam duduk yang asli litasahudi untuk tasahud. Sholatu takwiyatil hifdi, sholat menguatkan hafalan. Jadi sholat ini untuk mempertajam daya ingat. Barang siapa yang mau melaksanakan sholat ini, maka akan
dilipat kalikan 10 kali lipat dari daya ingat yang sekarang ada. Dan insya Allah kita akan bahas di malam minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.